warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dan kita mengikuti salah satu program kita, salah satu program guru penggerak kita, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif, pembuatan yang kelas, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Selanjutnya selawat dan salam mari kita rayakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memberikan kita satu hambatan sehingga insya Allah kita akan menjadi umat sampai di daun akhir. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi pada hari ini adalah hari yang cukup luar biasa. Ada dua kegiatan manfaat yang Bapak Ibu dapat peroleh. Pertama, kegiatan rutinitas kita, yaitu dulu istilahnya pagi sekolah ya. Pagi sekolah itu kelompok kerja guru di tingkat sekolah, tetapi karena perubahan kurikulum namanya berubah lagi menjadi kelompok yang komunitas belajar. Ya, tetapi yang lebih penting hari ini kita akan sama-sama mengikuti salah satu program guru penggerak kita, yaitu tugas Afiata modul 1.4 karena tugas guru penggerak itu panjang setidaknya dari bulan Juli kemarin dan insya Allah akan berakhir nanti pada bulan Desember tahun 2024 yang mendatang. Masih lama, ini sudah berjalan sekitar 2 bulan atau lebih, sudah 2 bulan, dan ini mungkin akhir dari modul 1.4 dan hari ini kita sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengarkan, mengikuti proses daripada aksi nyata ini. Barangkali tidak perlu terlalu banyak menyampaikan katanya apa saja yang akan disampaikan oleh satu seorang teman kita. Nanti kita ikuti bersama-sama dari awal sampai akhir, dan saya sangat berharap kepada saudara sekalian Bapak Ibu menjadi untuk merelakan waktunya sampai akhir dari kegiatan ini. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya. Tetapi sebelumnya kegiatannya kita buka bersama-sama dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan ikuti presentasi pemaparan dari saudara kita dosen SPD dalam tugasnya aksi nyata modul 1.4 kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, dan adik-adik dan mahasiswa mari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini
dalam rangka menyampaikan presentasi tugas ya sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 dengan tema menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, kemudian yang kedua kalinya tak lupa pada kita haturkan salawat serta salam junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam non pendidikan ke alam berpendidikan. Baik, terima kasih atas waktu dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan adik-adik rekan mahasiswa. Jadi di sini saya akan mulai memaparkan apa sih sebenarnya budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Jadi di sini budaya positif adalah konsep yang berfokus pada menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung aman dan inklusif serta berpihak pada murid dengan mengembangkan sikap, kemudian nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang mendorong pertumbuhan positif bagi seluruh komunitas sekolah. Nah, di sini intinya dia berfokus menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid agar dalam menanamkan keyakinan ini bahwa peserta didik kita dapat mengikuti pembelajaran beragama. Nah, ini konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Pertama, di sini ada perubahan paradigma, ya. Kemudian ada disiplin positif. Nah, yang ketiga nilai-nilai kebijakan. Selanjutnya motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru. Dan selanjutnya juga keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi kita akan mulai bahas dari paradigma perubahan pembelajaran. Jadi apa itu paradigma? Kalau paradigma ini adalah sebuah perubahan, ya, melakukan perubahan perilaku positif mulai dari diri kita sendiri sebagai guru yang menjadi teladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Nah, jadi dia indah, kemudian bersih, menyenangkan dan mendukung proses belajar mengajar. Ini adalah paradigma baru, ada paradigma perubahan pembelajaran yang perlu kita terapkan di sekolah. Nah, ini ada sebuah pendapat bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah tata acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda, ya, jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, skema pemahaman yang menjelaskan aspek-aspek tentang realitas. Ini pendapat garis besarnya. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke konsep inti yang kedua tentang budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas pada Bapak Ibu? Di sini tentu ada perintah, ya, ada kepatuhan yang harus kita ikuti. Ya, tetapi dalam budaya kita, ya, di sini bahwa kedisiplinan yang sering kita bayangkan, yang sering kita cenderung kita hubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Artinya ketika kita disuruh disiplin sudah ada bayangan kita untuk tidak nyaman. Padahal di sini hanya dalam mengatakan bahwa di mana ada merdeka, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, ya. Disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu mulai dari kita. Nah, jadi dari sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak akan melakukan self disiplin ini
mendisiplinkan atau penguasa akan mendisiplinkan juga. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini pendapat di hadapan Dewan Para. Karena sekarang dalam pendidikan, dalam kurikulum merdeka ini, bahwa filosofi yang ditekankan di situ adalah filosofi tentang pemikiran di hadapan Dewan Para. Nah, kemudian apa definisi merdeka menurut di hadapan Dewan Para? Jadi merdeka ini kalau kita bahas, maka dari bahasa Jawanya ada merdeka itu Jawa. Ya, merdeka itu Jawanya orang menguasai pamrih, menggugah kuat kuasa, mandiri, priangga. Nah, jadi artinya merdeka itu tidak hanya melepas dari kita, namun yang ada tetapi juga kita harus cakap memerintah ya diri sendiri. Kita memerintah, tapi di sini menurut saya kita harus cakap memerintah diri sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian lanjut ke nilai berikutnya, yaitu nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif ya. Jadi nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nah, ini nilai kebijakan positif ya. Nah, dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, seseorang maka akan termotivasi. Nah, motivasi intrinsnya akan terbangun. Jadi motivasi dalam diri sendiri itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebagai contohnya satu organisasi pendidikan maka harus menerapkan atau memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah jelas. Pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berpendidikan global. Dan yang selanjutnya bergotong royong, ada mandiri, ada kreatif dan bernalar kritis. Ini semua adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini motivasi hukuman dan penghargaan kemudian restitusi. Jadi motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, yang berikutnya restitusi ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia yang ada pada diri manusia itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini manusia atau orang tersebut akan melakukan disiplin, tetapi niatnya tujuan untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan. Contoh misalnya, ini ada peraturan supaya kita tidak kena hukuman atau segala macam, supaya saya bisa nyaman, maka saya memotivasi diri. Ini ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tujuannya di sini membangun motivasi diri sendiri adalah untuk mendapatkan imbalan, mengharapkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kalau dia tidak mengharapkan itu, maka motivasinya tidak akan terbangun di situ. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini adalah murni motivasi yang muncul dari diri sendiri sesuai dengan keinginan dan penghargaan bagi dirinya sendiri. Dia di sini tidak mengharapkan imbalan, kemudian tidak takut akan hukuman. Nah, tingkatan motivasi yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling sempurna pada manusia. Motivasi tingkat yang pertama itu motivasi yang terendah ya. Untuk menghindari kenyamanan ini adalah motivasi yang terendah pada manusia. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan itu motivasi nomor 2 ya. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi yang paling sempurna pada manusia. Dia bermotivasi untuk pengembangan atau untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian
ketika kita memberikan penghargaan pada baik itu anak atau orang lain, maka itu sudah termasuk penghukuman. Ya, ini menurut pandangan Om secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi di sini kita tidak perlu memberikan penghargaan baik anak kepada anak kita. Dengan mereka belajar, maka mereka sebenarnya sudah kita berikan penghargaan. Ya, ini tentunya contohnya misalnya ya, penghargaan menghukum siswa misalnya contohnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Ya, kita sudah alami seperti itu. Ketika kita lihat teman kita ada yang ranking 1, kita ranking 2, apalagi tidak punya ranking, kita merasa diri dihukum. Nah, itu kita. Oleh karena itu penghargaan ini tidak dilakukan di sekolah. Bahkan di sini itu mengatakan tidak boleh ada penghargaan baik itu berupa memberikan anak kami kalau bisa jawab ini sanksi ini tidak dibenarkan seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke restitusi. Nah apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi. Sebenarnya mengembalikan kan. Jadi di sini kita akan berusaha sebagai guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dosen ya. Lalu institusi itu bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ini fungsi restitusi. Jadi ketika dia bersalah kita sebagai guru ambil, kemudian kita restitusi, nanti murid itu akan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain. Jadi restitusi ini ada perbedaan dengan program disiplin lain, misalnya baik itu peraturan segala macam. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di restitusi ini kita akan belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ketika ada yang bersalah kita panggil restitusi, itu hubungan kita yang menjadi baik kepada murid kita. Tidak kita diam-diam kemudian menghina atau hukum segala macam. Selanjutnya yang ketiga, ciri-cirinya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini kita akan menawarkan siswa kita ketika mereka sedang melakukan kesalahan. Kita tawarkan, bukan kita paksa untuk melakukan atau mengikuti aturan yang kita buat itu ya. Selanjutnya restitusi menguatkan. Nah, dengan cara bagaimana guru bisa bertanya, misalnya apa yang dapat kamu lakukan, misalnya di sini kan? Apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Nah, ini kita lakukan restitusi dalam bentuk pertanyaan. Kemudian bagaimana kamu akan berubah? Nah, nanti dengan pertanyaan ini maka siswa kita akan menjawab dengan apa adanya, dengan diri sendiri yang muncul dari hatinya. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep budaya positif yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Pertama ada bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan yang ada pada diri kita sebagai manusia. Nah, baik Bapak Ibu kita lihat. Jadi di sini pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kesehatan, ada rumah, ada makan. Ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah ini kebutuhan hidup. Nah, kalau kebutuhan hidup ini pasti ada pada diri kita, seperti makan, hal yang wajib, kesehatan juga seperti itu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah kalau di sini kebutuhan
tidak menerima kasih sayang, baik itu dari papa, keluarga, sama keluarga kita, teman kita di sekolah, itu sangat kita butuhkan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergaul. Di situ sangat kita butuhkan untuk diterima, artinya untuk bisa bergaul dengan spesiesnya. Coba kita bayangkan misalnya di suatu kelompok kita tidak terima, apa kira-kira yang akan terjadi pada diri kita? Pasti ada pokoknya kesal, kemudian hal-hal yang sebenarnya seperti itu kan. Nah, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan, kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kekuasaan. Kemudian kalau di anak-anak kita misalnya di sini kebutuhan dasar akan kemasan yang tinggi, biasanya ingin menjadi pemimpin. Ini yang kita akan berarti di situ sudah masuk penguasaan ya. Kemudian mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal dan merasa kecewa dengan melakukan kesalahan. Ingin dihargai, kemudian ingin menjadi pemimpin di kelasnya, itu termasuk penguasaan atau kebutuhan manusia, pengakuan atas kemampuan. Kalau di masyarakat umum misalnya banyak orang-orang yang ingin menjadi bupati, gubernur, DPR, itu mereka orientasinya sebenarnya pengakuan atas penguasaan atau kemampuannya. Nah, lanjut Bapak Ibu, karena 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasarnya, kemudian kita masuk ke kebutuhan yang ketiga ya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kalau kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Di sini mandiri, kemudian otonomi, ya, memiliki pilihan, termasuk kebutuhan akan pilihan, ya, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak kita juga di sini membutuhkan kebebasan yang tinggi, ya, menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba, tidak melalui pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal dan menarik. Nah, jadi kebebasan kalau dalam belajar yang di sini kita kasih kebebasan anak taruh untuk mencari materinya, kemudian cara mengerjakan soal atau cara belajar, baik itu menggunakan media dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merangsang. Di sini kan kesenangan atau kebutuhan untuk merangsang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, sudah jelas Bapak Ibu ya. Bermain kemudian tertawa. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun berdampak menjadikan. Nah, misalnya kita sedih, terus tidak ada kesenangan, apa yang terjadi dalam hidup kita ya, itu sudah bisa kita bayangkan sendiri. Nah, kemudian anak-anak juga sangat membutuhkan kesenangan ini. Jadi dasar kesenangan ini biasa ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Makanya di sini kita tidak perlu menahan anak untuk melakukan kesenangan. Selama kesenangan yang mereka lakukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokratik yang diterapkan di sekolah kita. Misalnya senang mengukur kemana, itu tidak boleh ya. Senang mengibuli atau membuli kemana juga tidak boleh. Ya, kemudian next. Nah, di sini penghukum ya, 5 posisi kontrol guru ya. Tadi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita masuk ke konsep inti budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, apa sih posisi kontrol kita sebagai guru? Ini ada 5 fungsi kontrol kita sebagai guru. Pertama, penghukum. Jadi posisi yang ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah
memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya, murid-murid lebih dalam lagi. Di sini berarti dia membutuhkan peraturan yang lebih ketat, ya, peraturan yang berupa fisik misalnya. Nah, di sini biasanya di sini guru-guru yang guru-guru yang menggunakan atau yang menggunakan posisi pemukul akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ini sudah pemukul namanya. Kemudian kamu selalu saja, kamu selalu salah, misalnya, atau kamu selalu saja salah, ini juga termasuk pemukul. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Jika anak kita mengerjakan soal, kali ini selalu terakhir selesai, ini sudah termasuk pemukul. Tidak spesialnya kita pakai hukuman fisik atau pukul anak atau tubik. Tidak seperti itu termasuk penghukum, ya. Kalau itu penghukum yang fisik namanya. Tapi kalau kita dengan berbicara saja, menghadapi anak seperti kata-kata seperti ini, itu sudah termasuk kita menghukum, ya. Jadi selanjutnya akan fungsi korban guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau dia merasa bersalah, ya, akan bersuara lebih lembut. Dalam mengambil pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah itu bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang lembut itu seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini lembut, ya. Kemudian berapa kali Bapak harus membersihin kamu? Ini adalah fungsi guru sebagai merasa bersalah. Di mana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nanti anak itu akan berpikir dengan sendirinya dengan apa yang dikatakan atau dengan pertanyaan apa atau dengan kata-kata yang diberikan oleh bapak dan gurunya. Jadi tidak perlu kita menghukum masa dengan kata-kata ini, mereka pasti akan berubah atau akan berpikir untuk melakukan perubahan, ya. Baik, selanjutnya posisi yang ketiga, yang posisi kontrol guru. Ini adalah posisi kontrol guru yang harus kita punya, ya, sebagai teman. Nah, kalau kalau guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mereka atau guru-guru biasanya akan berkata jika dia berada di posisi teman. Ayo alhamdulillah demi bapak, ya. Ini kita berteman sambil ketawa. Ayo ingat tidak melakukan bapak selama ini, ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kan berteman. Intinya di sini kita menempatkan diri sebagai teman. Bagaimana kita mendekati anak seolah-olah gurunya itu atau kita sebagai guru adalah teman mereka, teman peserta didik kita. Nah, kemudian yang keempat sebagai pemandu. Nah, ini posisi kontrol guru yang keempat sebagai pemandu. Nah, di sini sebagai guru kita harus membantu, ya, mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini pengertiannya secara umum, ya. Jadi posisi pemandu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemandu, biasa pertanyaan yang diajukan kepada muridnya, peraturannya apa, ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Berikutnya sanksi atau konsekuensinya apa jika anak itu melanggar misalnya peraturan. Jadi di sini kita akan panggil anak ke kantor, kemudian kita memposisikan diri sebagai mantu dengan bertanya seperti ini.
Nah ini yang terakhir Bapak Ibu Guru. Jadi posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer, ya. Nah, sebagai manajer. Nah posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yang mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar mendapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi sebagai manajer. Nah, jadi namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, manajer, ya, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya. Nah, jadi posisi kita sebagai manajer ini kita mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan temannya. Nah, di sini ya, jadi di sini kita ajak, ayo kita analisis kebutuhan kamu, kemudian kebutuhan temanmu. Nah, di sini terkadang bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki ya kesalahannya yang ada. Nah, kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, ketika kita memanggil anak, tentu di sini kita akan bertanya, ya, apa yang kita yakini? Ini kembali keyakinan kelas, ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dengan dirimu? Kemudian terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, ini adalah fungsi kita sebagai manajer. Nanti anak-anak pasti akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani yang berpikiran. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu Guru, ya. Ini adalah inti konsep dari budaya positif yang perlu kita terapkan. Nah, kalau kita mendengar kata keyakinan, jadi di sini kalau kita kembalikan ke agama, keyakinan itu adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Jadi keyakinan itu muncul dari diri kita sendiri, bukan muncul dari orang lain. Nah, jadi keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang sifatnya umum, yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Berarti ini sudah jelas fair to fair, tidak ada apa namanya kong kali kong ya bahasanya awal. Dan ini sepakat ini sudah kita di dalam kelompok itu yang membuat, bukan dibuatkan oleh satu atau dua orang, ya. Nah, tadi baik itu dari latar suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, dalam penerapannya di sekolah, Bapak Ibu, murid-murid pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Kemudian apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan tujuannya. Nah, jadi ini ya keyakinan kelas. Kemudian ada kegiatan yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan kelas. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak semestinya kita semau-maunya, ya. Punya tahapan Bapak Ibu. Pertama ada tahapan menciptakan program kebijakan. Di sini kita lihat daftar kebajikan yang ada yang telah disusun bersama. Nilai-nilai kebajikan yang bagus, ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan ini dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, ya. Ada sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, ya, bahas kembali dalam kelompok utama. Yang terakhir buatlah poster atau muat ya di sosial media keyakinan sekolah kelas Anda, ya. Nah, ini tahapan pada tahapan menciptakan program kebajikan. Kemudian yang kedua, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang
yang lebih rinci dan konkret. Kemudian ada kegiatan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pendataan kegiatan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan, dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan kita membuat keyakinan kelas yang kira-kira tidak bisa diterapkan di sekolah itu sendiri ya. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kebijakan surat berapa. Nah, berarti ini dalam bagian ini semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat peraturan ya. Nah, bukan 1, 2, 3 tapi semua. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, tahapan berikutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi apa prosedurnya? Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas ya untuk bercurah pendapat. Artinya berpendapat ini lupa dulu aturan yang perlu kita buat atau keyakinan yang perlu kita buat ya, yang perlu kita sepakati. Kemudian mencatat semua masukan para murid warga sekolah. Kita sebagai guru mencatat. Setelah itu kita susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Selanjutnya kita ganti, kalau ada kita temukan kalimat-kalimat yang bentuknya negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Contoh misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti ke kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Ini karena dalam membuat keyakinan kelas itu tentu kita tidak menampik kemungkinan pasti menemukan kalimat positif. Selanjutnya tahapannya prosedur pembentukan keyakinan sekolah ya atau kelas. Nah, dari di sini prosedurnya mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Selanjutnya susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah. Oh sudah tadi ya. Ya, next. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Inti konsep budaya positif itu yang terakhir yaitu segitiga distribusi. Tadi di awal kita pernah membahas tentang restitusi, tetapi di sini kita akan mencoba secara detail ya segitiga restitusi itu seperti apa. Jadi kita lihat di bagian ini bahwa segitiga restitusi itu meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat. Nah, jadi segitiga restitusi itu pertama kita lihat menstabilkan identitas. Ya, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau ada ketika yang merasa gagal atau kemudian ada yang melanggar keyakinan sekolah, terlambat misalnya, kita bisa panggil anak kita dengan restitusi mereka. Tentu sekali dengan mengacu ketika bentuk restitusi ini ya. Kalau menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan kepada anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, misalnya nak desa kamu tadi terlambat, oh iya Pak, katanya kan. Nah, kita menjawabnya baik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita menstabilkan identitas. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah ini apa namanya cara kita ngomong pada siswa kita di posisi menstabilkan identitas. Kemudian masuk di validasi tindakan. Setelah kita stabilkan identitas mental anak itu, kemudian tentang salahnya kita lanjutkan tindakan yang salah. Ya, jadi di sini apa itu tindakan yang salah yang perlu kita lakukan? Jadi berdasarkan basis setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh setelah ini kan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk
dari India atau lebih baik dari ini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan hal itu. Nah, nanti anak akan menjawab. Kemudian yang terakhir yang dari segitiga institusi itu menanyakan keyakinan kelas, ya. Nah, jadi di sini kita memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara ekstrim, ya. Apa contoh kalimat yang kita tanyakan di sini kepada anak kita, misalnya apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Ada kesepakatan apa yang kamu yang pernah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ini adalah cara restitusi mengembalikan anak-anak kita yang gagal agar mereka sukses dari kegagalannya, baik itu mencontek jawaban temannya, kemudian membuang sampah sembarangan, anak sering terlambat, harus sering membuli teman-temannya, bisa kita panggil dengan cara melakukan segitiga restitusi. Tidak semestinya kita panggil langsung kita berikan hukuman basic. Nah, itu menurut peraturan sekarang bahkan sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini bahwa menghukum anak secara basic itu tidak boleh. Nah, apalagi secara basic menghukum secara suara atau kata-kata yang kasar atau yang melompoti anak juga itu termasuk menghukum, tidak boleh, ya. Nah, ini baik Bapak Ibu kita lihat kasus satu siswa terlambat. Ini memang ini terlambat, Bapak tidak membuatnya, ya. Tidak Bapak tidak men-settingnya bahwa kami jadi anak terlambat, tidak. Ini benar-benar anaknya sering terlambat, ya. Dasar masuk jadi pertama ini. Nah, kemarin saya tolak restitusi, ya. Next kita lihat ada foto videonya lagi. Ya. Oh, enggak apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, kan? Ya Pak, tadi saya bangun kesiangan dan kesempatan saya yang tidak melakukan. Baik, benar salah. Bapak ini melaksanakan nanti bagaimana ini dari semua dan masalah. Mengingatkan kamu yang kelas yang pernah dirasakan. Nah, dasar mengingatkan mana menurutmu apa kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Saya bilang, Keyakinan kelas apa yang digunakan? saya tidak disuruh waktu Pak. Nah, berdasar untuk tidak mengulangi kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melakukan lebih baik lagi Pak. Bagus. Jadi yang sudah memperbaiki ini tidak terlambat yang saya akan video. Saya akan menjadi kesimpulan yang baik Pak. Baik, Pak. Akan memperbaiki kelas karena Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke kasus 2. Ini tentang kita belajar, kemudian ada salah satu siswa yang tiba-tiba keluar tanpa izin membuang sampah sembarangan. Ini kebetulan saya tidak bawa, kebetulan ini dia seperti itu. Memang sering dia lakukan seperti itu. Ya, ini namanya yang ahli pari. Dia sering seperti itu. Kita lihat. Mana di pari apa kamu tahu kenapa bapak panggil? Nah, saya mau tanya tadi pas masih jam pelajaran kamu keluar untuk sembarangan ya? Oh iya, enggak apa-apa. Karena tidak sembarangan itu ya. Kamu melakukannya pasti ada alasannya ya kan? Tadi saya berburu Pak, kemudian saya mau Oke, dan apakah ini kesepakatan mana yang dilanggar? kesepakatan kita sudah bersihkan Pak. Oke, lagi untuk tidak melakukannya lagi, dikatakan apa yang akan dilakukan
Baik Bapak Ibu Guru dan itu tadi ya contoh restitusi yang saya coba terapkan di sekolah. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering kita lakukan, tapi karena baru kali ini kita temukan materinya tentang restitusi ini, maka kita mulai mencoba menggunakan sesuai dengan apa yang diterapkan atau disuruh atau yang disampaikan, dicantumkan di model pembelajaran kita pada saat ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ini materi saya ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tapi sebelum saya tutup, saya persilahkan untuk Ibu Gurunya dulu ya, untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih dan kesempatan. Di sini saya mau bertanya, tadi sudah dijelaskan, sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Ada beberapa poin tadi sudah dijelaskan. Namun yang ingin saya tanyakan ini adalah apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Guru Niswatul Aula, Ibu Guru agama kita di SDN Patoakan. Dari pertanyaan apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah kita buat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa kita. Jadi di situ siswa juga menyampaikan pendapat. Oh ini peraturan Pak yang perlu kita masukkan. Ini Pak. Jadi dalam keyakinan kelas ini nanti siswa akan sadar ketika dia melanggar keyakinan kelas ini. Karena apa? Karena dia sendiri yang buat. Kemudian kalau peraturan. Nah kalau peraturan ini identik dibuat oleh guru ya, khusus guru yang buat. Kita tidak mempedulikan anak. Pokoknya kita buat aturan. Nah, kalau terlambat kita pukul 10 kali buat aturan ya. Kalau dia tidak bisa menjawab soal, kita push up, hukuman push up. Nah itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru itu sehingga nanti akan berakibat amal kepada siswa dan itu tidak dibolehkan. Nah jadi intinya di sini kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang atau gurunya saja. Saya tutup saja presentasi tentang penyebaran ya, pemahaman budaya positif ya, tentang keyakinan kelas kemudian restitusinya. Jadi sedikit saya refleksi bahwa pembelajaran kita pada materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah kaitannya dengan 5 inti budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah ya, yang harus kita terapkan di sekolah agar proses pembelajaran di sekolah menjadi lancar dan baik. Jadi terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jadi kita sudah sama-sama mengikuti panjang presentasi guru kita tentang penyebaran pemahaman budaya positif, membuat kegiatan kelas dan pendidikan institusi. Jadi poin penting yang bisa kita raih di situ kepada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kita dapat kita coba menerapkan di kelas kita masing-masing sehingga tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan yang kita lakukan dapat kita raih secara maksimal. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang hadir.
Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman kalau lebihnya mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin.